Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Kapolda Nusa Tenggara Timur beri peringatan kepada semua anggota Polri agar tidak melakukan pungli. Sarana dan prasarana pendukung 4 puskesmas Ponet di Kabupaten Malaka belum memadai. Pemirsa, 2 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya Komang Astri. Dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kota Kupang. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma memberikan peringatan keras kepada semua anggota Polri di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan praktik pungutan liar dalam semua aspek. Gebrakan awal yang dilakukan Irjen Pol Joni Asadoma pada debut karirnya sebagai Kapolda NTT, yakni menjamin pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tanpa praktik pungutan liar. Kebijakan yang diambil merupakan jawaban atas keluhan masyarakat selama ini terkait dengan pungutan liar yang sering terjadi di tubuh Polri. Menurut Kapolda NTT, bidang tugas yang paling rentan terjadi pungli adalah Satuan Reserse dan Kriminal dan Satuan Lalu Lintas. Menurut Kapolda, pihaknya telah memberikan arahan sekaligus melakukan penandatanganan Fakta Integritas dengan Direktorat Reskrimum dan Dirlantas dan sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kepada masyarakat, tidak melakukan pungli, ya, tidak mencari-cari kesalahan, tidak merekayasa kasus, ya, tidak membenarkan orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar, ya. Kemudian yang paling signifikan nanti adalah pada pengurusan SIM itu tidak ada lagi pungutan di luar daripada PNBP. Ya. Kita melaksanakan untuk peneguran dan pemberian punishment terhadap yang melanggar. Jadi pada saat kita menemukan pelanggaran lalu lintas, kami menegur untuk melaksanakan atau melengkapi apa yang menjadi pelanggaran. Salah satu contohnya ketika kita menemukan pelanggaran kasat mata, tidak menggunakan helm, dapat mengambil helm untuk dipergunakan. Dan apabila tidak memiliki surat izin mengemudi, untuk memanggil keluarganya yang memiliki surat izin mengemudi agar bisa mengendarai kendaraan tersebut. Dengan penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama, semua anggota Polri di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjauhkan diri dari praktek pungutan liar. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Gubernur NTT Victor Bungtilo Laiskodat mendorong pemerintah daerah agar menghasilkan data yang valid untuk mendukung kebijakan pembangunan. Data pembangunan yang valid akan mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Begitupun data angka kemiskinan yang menjadi penentu kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan itu sendiri. Menanggapi hal ini, Gubernur NTT Victor Laiskodat mengingatkan semua jajaran pemerintah di Kabupaten Lembata untuk tidak memanipulasi data prosentase dan data penduduk miskin. Saat rapat Pamong Praja tingkat Kabupaten Lembata beberapa waktu lalu, Gubernur Laiskodat juga meminta para kepala desa untuk tidak memanipulasi angka dan data kemiskinan di tingkat desa. Data yang sering dimanipulasi akan berdampak pada kebijakan pembangunan yang salah arah. Gubernur Laiskodat juga berharap adanya kolaborasi pembangunan yang baik antar OPD lingkup Pemda Lembata juga seluruh elemen masyarakat. Apabila
Inspektorat, Badan Keuangan, duduk, rumuskan yang baik. Panggil sosial, kesehatan, dengan di-backup oleh para kepala desa, lurah dan camat. Rapikan lagi, yang mana yang masuk. Yang tidak masuk kita coret, sampaikan ke pemerintah pusat. Yang ini pemberdayaan, bukan bantuan langsung tunai. Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Lembata pada tahun 2021 mencapai 26,21%. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, konsumsi masyarakat Kabupaten Kupang rata-rata dalam 1 tahun adalah sebesar 28.000 ton per tahun. Sementara produksi pertanian mencapai 40.000 ton per tahun, sehingga terjadi surplus. Karena itu pemerintah Kabupaten Kupang menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat aman walau ada krisis pangan lokal. Krisis pangan global saat ini sedang melanda dunia, bahkan sejumlah negara sedang menghentikan ekspor pangan mereka. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Kupang menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat cukup. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Amin Curiah, mengatakan untuk pangan jenis padi dan jagung saat ini berada pada kondisi surplus. Tentunya hal ini diukur dari pola konsumsi pangan oleh masyarakat dalam 1 tahun. Konsumsi masyarakat Kabupaten Kupang rata-rata dalam 1 tahun adalah sebesar 28.000 ton per tahun, sedangkan produksi sendiri mencapai 40.000 ton per tahun, sehingga bisa dipastikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kupang akan pangan aman atau tercukupi. Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Revolusi 5P, khususnya Revolusi Pertanian, sedang berupaya meningkatkan produksi pertanian. Untuk pertanian hortikultura, pemerintah Kabupaten Kupang mendorong daerah-daerah yang cocok dengan pertanian hortikultura untuk meningkatkan produksi agar bisa menekan dampak inflasi saat ini. Untuk saat ini, keadaan pangan kita, khususnya padi dan jagung, dalam kondisi surplus. Kenapa saya berkata demikian? Pola konsumsi pangan kita atau kebutuhan pangan, khususnya Kabupaten Kupang, per kapita itu 78 kg per tahun, yang kita kebutuhan kalau di total dengan kebutuhan untuk Kabupaten Kupang 28.000 ton. Tetapi produksi kita saat mencapai 40.000 ton. Kadis Amin Curiah berharap dengan surplus pangan di Kabupaten Kupang mampu menekan angka inflasi saat ini. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Festival Mini Murah Rame di Kabupaten Lembata memberikan kesempatan kepada orang muda untuk turut menyuarakan isu perubahan iklim. Festival ini hadir di tengah tingkat kepedulian yang rendah dari orang muda terhadap aksi perubahan iklim. Kalau kita lihat, ya seperti yang tadi. Perubahan iklim menjadi isu dan topik utama dalam mini festival Murah Rame di Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata. Digelar di Aula Serbaguna SMA Katolik Frateran Don Bosco pada Selasa 25 Oktober 2022. Murah Ram Festival ini memberikan kesempatan kepada orang muda di Kabupaten Lembata untuk membangun komitmen bersama menyuarakan isu dan aksi perubahan iklim. Festival yang digelar Koalisi Orang Muda untuk Perubahan Iklim atau Koalisi Kopi ini juga menghadirkan pentas seni dan budaya seperti pantomim dari komunitas Tuli Lembata, Hip Hop Lembata Foundation, dan Lembata Akustik. Tidak hanya itu, pemutaran film monolog dengan tema perubahan iklim karya Langit Jingga Film juga disaksikan perwakilan peserta dari berbagai komunitas di Lembata yang hadir saat itu. Ketua Panitia Kegiatan Ani Lamak mengatakan, Murah Rame Mini Festival merupakan sebuah model kampanye perubahan iklim yang dikemas dalam acara yang lebih kreatif. Dia berharap isu perubahan iklim semakin didengar oleh banyak orang melalui Murah Rame Mini Festival ini. Isu tentang perubahan iklim ini menjadi isu yang seksi begitu. Sebenarnya ini isu yang sedang panas-panasnya dihadapi di dunia ini. Tapi di kita sendiri belum benar-benar perhatian dengan isu ini. Jadi di kegiatan ini besar harapan kami itu semoga isu perubahan iklim itu semakin banyak orang yang dengar, terus semakin banyak yang sadar bahwa ternyata kita punya bumi sekarang itu sedang tidak baik-baik.
Selain berbagai pentas seni dan budaya, Murah Rame Festival juga diisi dengan talk show seputar isu perubahan iklim. Beberapa narasumber yang selama ini giat mengkampanyekan isu perubahan iklim melalui aksi sosial di masyarakat dihadirkan untuk berbagi seputar aksi yang mereka lakukan. Direktur LSM Barakat, Benediktus Bedil, salah satu narasumber dalam kegiatan ini mengatakan, sejauh ini dia memperhatikan anak muda di Kabupaten Lembata masih apatis dengan isu perubahan iklim yang dampaknya sudah ada di depan mata. Ketika melakukan kajian terhadap bagaimana pengelolaan alam ini, ternyata anak muda masih bersikap apatis. Padahal kekuatan besar itu ada di anak muda. Bahkan negara ini juga hadir sebagai negara yang merdeka juga karena kekuatan anak muda. Bagaimana bumi ini bisa dirusakkan oleh orang lain dan anak muda tinggal diam. Karena itu kita ajak anak muda tidak hanya berhura-hura lalu menyumbang karbon ke bumi, tetapi bagaimana melakukan tindakan yang menyelamatkan bumi. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungturi Leskodat menetapkan status tanggap darurat bencana kecelakaan transportasi laut kapal motor ekspres Cantika 77. Status darurat bencana ini akan berlaku 7 hari ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana kecelakaan transportasi laut kapal motor ekspres Cantika 77 tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 324/Kep/HK/2022. Penetapan keputusan tanggap darurat ini diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana kecelakaan transportasi laut di perairan Naikliu pada 24 Oktober 2022 lalu. Semua instansi terkait diharapkan bekerja sama untuk secepatnya mencari dan menemukan semua korban yang belum ditemukan, memberikan pelayanan maksimal bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit, dan mengurus jenazah korban meninggal dunia untuk dikembalikan ke keluarganya. BPBD NTT juga diharapkan melakukan pendataan dan validasi data, agar data penumpang yang selamat maupun yang meninggal dunia atau yang hilang bisa tercover dengan baik. Dan kecelakaan transportasi laut terbakarnya kapal Cantika 77, kemarin Bapak Gubernur sudah menetapkan sebagai bencana dan sudah ditetapkan juga tanggap darurat. Upaya di dalam tanggap darurat yang pertama, evakuasi dan penyelamatan korban. Itu leadingnya adalah teman-teman dari SAR. Kemudian bagaimana pemerintah mengkoordinasikan korban yang ditemukan, lalu kemudian kita arahkan ke rumah sakit untuk memastikan mereka sehat. Yang sehat bisa dipulangkan, yang mengalami cedera bisa terus dirawat. Dengan penetapan status darurat bencana ini, BPBD NTT juga telah membangun posko tanggap darurat di kantor BPBD NTT. BPBD juga menyediakan call center yang aktif 7x24 jam dengan nomor 0811 3844 777. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT merilis data terbaru korban insiden kapal motor ekspres Cantika 77. Data yang diambil dari sejumlah rumah sakit di Kota Kupang menunjukkan bahwa korban selamat dan meninggal dunia mencapai 349 orang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo menjelaskan, setelah dibentuknya posko tanggap darurat bencana, pihaknya melakukan pendataan secara terperinci setiap korban yang berada di rumah sakit. Menurut Ambros, pihaknya harus bekerja ekstra untuk mendapatkan data korban. Pasalnya, data yang dimiliki oleh KSOP kelas 3 Kupang yang diperoleh dari operator kapal motor ekspres Cantika 77 hanya 167 orang. Sementara kondisi real jauh berbeda dengan manifest penumpang. Untuk memastikan jumlah korban secara real, pihaknya mengambil data korban di rumah sakit.
Hingga saat ini korban kecelakaan laut kapal motor Ekspres Cantika 77 mencapai 349 orang, dengan rincian 18 orang meninggal dunia dan korban selamat sebanyak 330. Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Johannes Kupang, perawatan 71 orang. 2. Rumah Sakit Bayangkara, perawatan 50 orang, meninggal 18. Rumah Sakit Leona, perawatan 34 orang. Rumah Sakit Eskaleri, perawatan 144 orang. Total perawatan 299 orang. Meninggal 18 orang. Informasi terpisah dari data di atas, yakni korban selamat yang telah dijemput oleh keluarga sejauh ini berjumlah 50 orang. Sehingga total keseluruhan korban KMP Cantika Ekspres 77 berjumlah 349 orang. Data ini masih bersifat sementara karena BPBD NTT masih melakukan validasi terkait data korban. Selain itu, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban di perairan Naikliu dan sekitarnya. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, 7 jenazah korban terbakarnya kapal cepat Cantika Ekspres 77 tiba di pelabuhan Dulionong, Kalabahi. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dari keluarga yang menunggu di pelabuhan. Isak tangis keluarga tak terbendung ketika 7 jenazah tiba menggunakan kapal penyeberangan feri di dermaga Dulionong, Kabupaten Alor pada Rabu 26 Oktober 2022. Rasa duka dan simpati keluarga dan masyarakat terlihat ketika saat melakukan penjemputan jenazah yang diterima langsung Bupati Alor, Amon Jobo, beserta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Alor. Setibanya di Alor, jenazah dijemput keluarga dan dibawa ke kediaman dengan pengawalan kepolisian Resort Alor dan Satuan Polisi Pamong Praja Alor ke rumah duka. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang memperkirakan 3 hari ke depan sejumlah wilayah di NTT berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kondisi ini dipicu oleh suhu permukaan laut yang hangat dan kelembapan yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer. Berdasarkan rilis peringatan dini cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, sejumlah daerah di Provinsi NTT diprediksi berpotensi hujan ringan hingga lebat, disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat hingga 3 hari ke depan, terhitung mulai hari ini 27 hingga 29 Oktober 2022. Kondisi ini dipicu suhu permukaan laut yang hangat dan kelembapan yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer. Selain itu, wilayah Nusa Tenggara Timur berada pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat adalah untuk Pulau Flores meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada. Sementara di Pulau Timor terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang, dan wilayah Timor Tengah Utara. Hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat ini juga menyebar di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur, dan juga Kabupaten Alor. Warga Nusa Tenggara Timur dihimbau untuk selalu mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG El Tari yang layanannya dibuka 1 kali 24 jam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya dari Kabupaten Malaka akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Demi menekan angka kematian bayi dan ibu di Kabupaten Malaka, 4 puskesmas di Kabupaten Malaka disiapkan untuk menjadi pusat pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar PONET. Kendati demikian, keempat puskesmas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung memadai sehingga pihak puskesmas kesulitan dalam membantu persalinan. Pemerintah Kabupaten Malaka terus membangun kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat guna mengatasi kematian bayi dan ibu di Kabupaten Malaka. Dari 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Malaka, sebanyak 4 puskesmas dipilih menjadi pusat pelayanan emergensi. 4 puskesmas itu masing-masing Puskesmas Weo di Kecamatan Wewiku, Puskesmas Biuduk Foho di Kecamatan Rinhat, Puskesmas Kaputu di Kecamatan Sasitamean, dan Puskesmas Nanfalus di Kecamatan Kobalima. Nantinya keempat puskesmas ini menjadi rujukan pertama bagi ibu yang mau bersalin. Namun demikian, keempat puskesmas ini belum dilengkapi dengan sarana pendukung yang memadai, sehingga pasien ibu hamil yang hendak melahirkan dari keempat puskesmas ini masih dirujuk ke RSUPP Betun. Koordinator USAID Distrik Malaka, Sylvester Lusa, mengatakan lembaga internasional yang bergerak di bidang penanganan keselamatan bayi dan ibu akan mendukung dengan memberi pelatihan terhadap tenaga medis di 4 puskesmas tersebut.
Berdasarkan data jumlah kematian neonatal atau umur 0 hingga 28 hari tahun 2020 sebanyak 13 bayi, tahun 2021 berjumlah 11 bayi, dan per Juni 2022 sebanyak 8 bayi. 4 puskesmas yang ada di Malaka saat ini kan, ada puskesmas WO, puskesmas Dudufoho, puskesmas Kaputu, dan puskesmas Nampalus itu harus benar-benar jadi puskesmas Ponet. Ponet itu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Jadi bagaimana puskesmas ini menjadi tempat rujukan pertama ibu dan bayi yang mau bersalin dan bayi yang mau dilahirkan. Kalau mereka ada kendala baru dirujuk ke rumah sakit RSUPPB tentu. Sylvester berharap ada dukungan serius dari pemerintah daerah dengan melengkapi sarana pendukung di 4 puskesmas yang menjadi pusat pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar Ponet. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, tahapan kampanye pemilihan kepala desa tahun 2022 rencananya akan digelar di 74 desa selama 3 hari, yakni tanggal 28 sampai 29 Oktober 2022 dan tanggal 1 November 2022. Tahapan pemilihan kepala desa dari 74 desa di Kabupaten Kupang tahun 2022 sudah pada tahapan persiapan kampanye. Sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Kupang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kampanye akan digelar selama 3 hari, yakni dari tanggal 28, 29 Oktober, dan 1 November 2022. Kabid Bina Pemdes Dinas PMD Kabupaten Kupang, Maxianus Ndolu Eo mengatakan, sebelumnya jadwal kampanye dilakukan tanggal 28 sampai 31 Oktober. Namun karena disesuaikan dengan umat Nasrani yang akan merayakan Hari Reformasi pada tanggal 31 Oktober 2022, sehingga jadwal kampanye berubah dan digeser untuk hari terakhir pada tanggal 1 November 2022. Berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa, para kandidat calon kepala desa diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan terbatas, melakukan tatap muka dengan masyarakat, dan melakukan dialog. Bahkan dalam kampanye, para kandidat calon kepala desa juga diperbolehkan menyebarkan bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga seperti baliho atau spanduk di tempat kampanye, dan tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pilkades. Sesuai jadwal akan dilaksanakan tanggal 28, 29 Oktober sampai dengan tanggal 1 November. Nah, sebelumnya terjadi perubahan jadwal karena kita menyesuaikan dengan perayaan Hari Reformasi yang kemudian menjadi masukan teman-teman panitia di tingkat desa. Nah, dalam proses kampanye ini bentuk yang harus dilakukan adalah pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lainnya yang ditentukan oleh panitia pemilih. Maxianus Ndolu berharap kampanye ini akan berjalan lancar tanpa kendala apapun demi terciptanya demokratisasi yang telah terbangun di tengah kehidupan masyarakat desa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan keimigrasian, khususnya masa berlaku paspor, Kantor Imigrasi Atambua menggelar sosialisasi tentang aturan keimigrasian yang baru terutama berkaitan dengan paspor, visa, dan izin tinggal keimigrasian. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang aturan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang aturan keimigrasian saat ini gencar dilakukan oleh pihak Imigrasi Atambua yang memiliki wilayah kerja meliputi daerah perbatasan Indonesia Timur Leste yang meliputi wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, dan Malaka. Pemberian informasi tentang aturan keimigrasian ini dilakukan demi memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya yang melakukan perlintasan menuju luar negeri, terutama bagi masyarakat yang hendak bepergian ke luar negeri.
Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua menggelar kegiatan sosialisasi dalam rangka diseminasi informasi peraturan keimigrasian terbaru, yaitu Permen Hukum dan HAM 18 tahun 2022, merupakan perubahan atas Permen Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan tentang tata cara pembuatan paspor dan masa berlaku paspor, di mana sesuai aturan sejak 12 Oktober 2022, masa berlaku paspor paling lama 10 tahun. Dalam sosialisasi ini dipaparkan tentang masa berlaku paspor 10 tahun, di mana untuk anak-anak di bawah 17 tahun atau yang belum menikah, masa berlaku paspor akan disesuaikan dengan umur karena mereka memiliki masa untuk memilih menjadi WNI atau WNA saat berumur 21 tahun. Terkait pelayanan paspor, Kantor Imigrasi Atambua sudah mulai memberikan pelayanan efektif sejak 12 Oktober 2022, di mana bagi WNI yang sudah menikah, masa berlaku paspor sudah 10 tahun. Sejak diberlakukan aturan ini, Kantor Imigrasi Atambua telah mengeluarkan lebih dari 50 paspor yang berlaku 10 tahun. Lewat sosialisasi ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat agar paham tentang aturan keimigrasian karena mobilisasi perlintasan orang di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste cukup tinggi. Sosialisasi aturan terbaru tentang paspor di sini tujuannya adalah kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa imigrasi sudah mempunyai aturan baru, sudah mereview semua aturan yang ada. Salah satunya adalah masa berlaku paspor 10 tahun, berlaku efektif sejak tanggal 12 Oktober 2022 atas dasar Permen Hukum nomor 18 2022. Lewat sosialisasi ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang aturan terbaru tentang masa berlaku paspor selama 10 tahun, serta sejumlah aturan terkait keimigrasian. Untuk itu, Kantor Imigrasi Atambua terus melakukan penyebaran informasi ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka memperingati HORI atau Hari Uang Republik Indonesia ke-76, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Olimpiade APBN tingkat SMA SMK sederajat sekota Kupang. Dalam rangka memperingati HORI atau Hari Uang Republik Indonesia, Kementerian Keuangan mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Olimpiade APBN tingkat SMA SMK sederajat sekota Kupang yang diadakan oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara yang diikuti oleh 36 tim dari 17 sekolah menengah atas dan kejuruan tersebut berlangsung sejak 26 September hingga 26 Oktober 2022 dan dilakukan secara daring dan luring. Selama babak penyisihan hingga semifinal, kompetisi dilakukan secara daring, sedangkan grand final diadakan secara luring di lantai 6 Gedung Keuangan Negara NTT Kota Kupang. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Catur Arianto Widodo mengatakan, tujuan dari diadakannya Olimpiade APBN ini adalah para pelajar dan generasi milenial diharapkan mampu bersikap kritis berdasarkan data dan mau untuk memahami APBN, serta dapat menjadi agen yang memberikan informasi maupun menyebarkan pengetahuannya kepada masyarakat luas. Setelah melalui serangkaian perlombaan, pemenang dari kompetisi tersebut adalah tim forensik dari SMK Giovanni Kupang dengan skor 661. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Lembata. Pemirsa, ratusan peserta dari berbagai sekolah mengikuti Karnaval Busana Daerah dalam memeriahkan Bulan Bahasa di Kabupaten Lembata. Karnaval budaya ini digelar dari Simpang 3 Wangatoa menuju pelataran Gedung Perpustakaan Daerah Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata pada Senin 24 Oktober 2022 sore.
Para peserta dari beberapa sekolah di Kabupaten Lembata ini mengenakan busana daerah dari berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka tampak antusias mengikuti karnaval budaya yang digelar untuk memeriahkan Bulan Bahasa di Kabupaten Lembata. Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa saat membuka kegiatan ini mengatakan, bahasa dan kebudayaan selalu bertautan erat, mencerminkan kepribadian dan karakter seseorang. Oleh karena itu, ia menghimbau semua warga Lembata untuk selalu bijak menggunakan bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari, juga menjadikan budaya sebagai landasan karakter moral anak bangsa. Marsianus mengaku bangga dengan berbagai busana daerah dalam perayaan Bulan Bahasa ini. Di sisi lain, Marsianus juga mengajak semua masyarakat untuk merefleksikan apakah generasi muda di Lembata sudah dapat melestarikan budaya dengan baik. Bahasa mencerminkan kepribadian biasanya orang bilang. Oleh karena itu, saya suka mendengar kalau orang berbicara, baik itu bahasa Lembata, Kedang, Ile Ape, saya coba cermati itu. Lalu kalau budaya pasti mencerminkan bagaimana karakter orang itu atau daerah itu. Saya sangat bangga ketika tampilan siswa-siswi dengan motif tenun yang begitu hebat. Tetapi pertanyaannya, apakah generasi muda menghargai warisan leluhur atau tidak? Kegiatan ini diinisiasi Komunitas Literasi di Lembata, Aliansi Jurnalis Lembata, dan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lembata, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata. Berbagai lomba akan digelar dalam kegiatan ini, diantaranya adalah lomba pidato, monolog, dan paduan suara. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Hubungan dengan Nusa Tenggara Timur menjadi tuan dan nyonya rumah untuk perhelatan akbar berskala nasional, yaitu Pesta Paduan Suara Gereja Nipes Parani tingkat nasional kedua tahun 2022, maka TVRI NTT menghadirkan segmen khusus informasi terkait kegiatan tersebut. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, H-1 menjelang Pesparani Nasional 2022 yang diselenggarakan di Kota Kupang. Persiapan yang dilakukan oleh panitia hampir mencapai 100%. Gebiar gelaran Pesta Paduan Suara Gereja Ni Katolik atau Pesparani 2022 kian berdetak kencang mendekati hari pembukaan pada 28 Oktober besok di Stadion Oepoi Kupang. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh panitia penyelenggara Pesparani Nasional dan telah dipastikan persiapan H-1 jelang Pesparani Nasional 2022 hampir mencapai 100%. Ketua LP3KD NTT Frans Saleh mengatakan persiapan Pesparani Nasional 2022 mulai dari venue, hotel-hotel dan tempat penginapan bagi 34 peserta kontingen telah dipersiapkan secara baik. Sementara itu, Stadion Oepoi Kupang yang merupakan tempat buka tutupnya acara Pesparani Nasional 2022 telah selesai dikerjakan, baik setting panggung maupun teknis lainnya, dan saat ini sudah mencapai tahap finishing. Pengisi acara dan persiapan expo pun telah dipersiapkan secara baik. Persiapan kita tentu tidak bisa mundur, besok itu sudah pembukaan. Pertama, untuk venue kegiatan lomba itu oke, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, untuk penjemputan dan penempatan kontingen seluruh Indonesia juga siap, hotel siap, transportasi juga siap. Meskipun kemarin memang ada sedikit kredit karena datang banyak, kemudian teman-teman ada yang minta komplain ini harus pindah, akhirnya tapi sudah beres. Malam ini akan dibuka pameran expo-nya. Malam ini akan dibuka oleh Bapak Gubernur atau Bapak Wakil Gubernur, sebentar kita menyesuaikan. Frans Saleh menambahkan panitia pelaksana Pesparani Nasional 2022 sangat mengharapkan dukungan masyarakat Kota Kupang dalam mensukseskan Pesparani Nasional di Kota Kupang, Kota Kasih.
Diharapkan dengan terselenggaranya event nasional PES Parani ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan antar umat dan Kota Kupang dapat memberi kesan yang baik kepada seluruh kontingen peserta PES Parani Nasional 2022. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya masih terkait dengan persiapan kegiatan PES Parani Nasional ke-22 di Kota Kupang. Ya pemirsa, persiapan panitia menyambut PES Parani Nasional 2022 sudah 100%. Tanggal 26 Oktober 2022 kemarin telah digelar gladi untuk persiapan puncak acara. Parani Nasional 2022 di Kota Kupang. Pantauan TVRI langsung ke lokasi perhelatan PES Parani di Stadion Oipoi Kota Kupang terlihat panitia penyelenggara menunjukkan keseriusannya. Gladi ini dipantau langsung Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi ditemani Ketua LP3KD Frans Salem. Sebanyak 10.000 penari yang melibatkan siswa-siswi dari SMA SMK di Kota Kupang dan Kontas Flow Bamora pun terlihat sedang melakukan gladi. Karena tarian ini merupakan tarian inti pada acara pembukaan nanti. Gladi persiapan ini dilaksanakan sejak pukul 15.00 hingga malam hari waktu Indonesia Tengah. Untuk diketahui, perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional akan berlangsung besok tanggal 28 Oktober 2022. Segala persiapan sudah mencapai 100%. Dan diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Venido, Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 10.000 pelajar SMP, SMA, SMK Penari Sekota Kupang melakukan gladi bersih untuk pembukaan PES Parani Jumat malam mendatang. Sebanyak 10.000 pelajar SMP, SMA, SMK Sekota Kupang yang akan mementaskan tarian pada pembukaan PES Parani 2 melakukan gladi bersih dan pemantapan pagelaran pada Rabu petang hingga malam. Ribuan pelajar tersebut menggunakan kostum latihan dan peralatan yang akan digunakan ketika acara berlangsung. Kostum yang dipakai juga sudah ditetapkan oleh panitia untuk kegiatan tersebut. Koreografi yang apik dan menarik juga terus diasah dan dilakukan secara atraktif dan mengagumkan. Keselarasan serta keseragaman gerak juga sangat menjadi perhatian dalam kegiatan yang diharapkan agar dapat memukau para hadirin yang menyaksikan acara pembukaan tersebut nantinya. Beberapa kali latihan diulang kembali untuk memantapkan gerakan serta formasi dalam pementasan. Seperti kita ketahui, untuk mengatur ribuan penari tersebut diperlukan keahlian khusus yang tentunya sangat berbeda dengan kemampuan untuk mengatur penari maupun formasi dengan jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, acara gladi untuk pesta bergengsi tingkat nasional tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan Forkompinda NTT baik dari lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di NTT, terutama Kota Kupang. Agung Pras, Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, Pramuka Kuarcap Alor ikut memeriahkan camping Pantai Lingal 2022. Ratusan anggota Pramuka yang berasal dari 5 sekolah ini menggelar perkemahan dan sejumlah atraksi, kemudian diakhiri dengan kegiatan api unggun. Lima sekolah atau gugus pramuka hadir mewakili Pramuka Kuartil Cabang Kabupaten Alor memeriahkan camping Lingal. Kelima gugus yang hadir yakni SMA Negeri 1 Kalabahi, SMA Negeri Abad, SMA Negeri Moru, SMP Negeri Helerman, dan SMP Negeri Halmin. Selama mengikuti tour and camping, anggota Pramuka Kuarcap Alor menggelar sejumlah atraksi, kemudian diakhiri dengan malam api unggun.
Kegiatan tur dan camping Ling Al yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Alor Barat Daya ini mendapat apresiasi dan dukungan yang luar biasa dari pembina pramuka, yakni menjadikan Ling Al tidak hanya sebagai tempat pariwisata, tetapi juga sebagai lokasi bumi perkemahan Alor yang menjadi wadah edukatif bagi anggota pramuka. Ke depan akan banyak sekali gus depan yang melakukan kegiatan di seputaran Ling Al ini, itu yang pertama. Yang kedua, gerakan pramuka itu sampai di sini, dikenal oleh masyarakat di sini, dan muncul tunas-tunas baru dari sini, muncul gugus depan di sini, terbentuk di sini yang benar-benar aktif dan menjadi motivasi, menjadi penggerak untuk menghasilkan generasi-generasi yang gemar berkarya, generasi-generasi emas di tahun-tahun yang akan datang. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama bagi orang yang membutuhkan stok darah, Pemuda Pancasila Kabupaten Belu menggelar aksi donor darah dengan menggandeng PMI Kabupaten Belu. Melalui aksi ini diharapkan dapat membantu ketersediaan stok darah bagi masyarakat di Kabupaten Belu. Seperti inilah suasana saat pelaksanaan aksi donor darah yang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Belu bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Belu melaksanakan donor darah. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan masyarakat serta anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Belu ini bertempat di Haliren, Kelurahan Manuaman, Kabupaten Belu. Aksi donor darah merupakan bentuk kepedulian pemuda Pancasila terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan, dalam hal ini ketersediaan stok darah di Kabupaten Belu. Selain itu, melalui kegiatan ini juga sebagai bentuk kehadiran pemuda Pancasila di Kabupaten Belu untuk menjalankan aksi sosial demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan kantung darah. Aksi donor darah ini dilakukan juga sebagai rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-63 Pemuda Pancasila yang jatuh pada tanggal 28 Oktober mendatang. Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Maksi Tahoni mengungkapkan, aksi kemanusiaan ini sesuai instruksi dari pimpinan teratas, di mana setiap majelis pimpinan cabang, pimpinan wilayah kabupaten diharuskan melakukan donor darah. Kegiatan ini juga sebagai wujud nyata berbagi pemuda Pancasila untuk membantu masyarakat kita, terutama para pasien yang membutuhkan darah. Selain kegiatan donor darah ini juga nantinya akan dilaksanakan sejumlah kegiatan sosial demi menyemarakan HUT Pemuda Pancasila ke-63 pada tanggal 28 Oktober mendatang. Ini dalam rangka memperingati HUT Pemuda Pancasila yang ke-63, diinstruksikan untuk setiap MPC pimpinan wilayah kabupaten diharuskan untuk melakukan donor darah. Tujuannya untuk membantu masyarakat dan memberikan contoh untuk para anggota PP. Kegiatan donor darah ini dilakukan atas kerjasama Pemuda Pancasila Kabupaten Belu dan PMI demi memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam ketersediaan stok darah. Selain kegiatan donor darah, nantinya akan dilanjutkan dengan sejumlah aksi sosial, diantaranya bantuan sosial bagi korban puting beliung di Mandeu, Kecamatan Raimanuk. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Belu tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, kami menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Irene Tumeluk.
Dan saya Komang Astri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.